Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Riau Sujarwani sebagai dosen pengajar mata kuliah Azas Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video singkat yang telah diajarkan Ibu Riau Sujarwani dari materi awal hingga materi akhir. Baik, materi pertama ialah arti manajemen. Dalam bahasa Indonesia, manajemen ialah mengendalikan, mengenai, atau mengelola, atau mengurus dalam penyebutan bahasa Malaysia. Lalu arti manajemen selanjutnya ialah 1. Pengelolaan, pengendalian, penanganan. 2. Perlakuan secara terampil. 3. Gabungan A dan B adalah berhubungan pengelolaan suatu perusahaan rumah tangga atau suatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu berikutnya ada perkembangan manajemen di setiap generasinya. Lalu berikutnya ada perkembangan generasi manajemen. Generasi manajemen yang pertama yaitu jungle manajemen. Pekerjaan lebih banyak dikerjakan sendiri, pekerjaan dijalankan secara naluriah, mengalir bersama orang yang saling bekerja sama. Berikutnya generasi kedua, manajemen by direction. Manajemen sudah mulai kokoh sebagai sebuah ilmu. Pelopornya adalah Frederick Winslow Taylor tahun 1856 sampai 1915. Berikutnya generasi yang ketiga ialah manajemen by targeting atau manajemen by objective. Anggota organisasi diberikan kebebasan agar memiliki daya inovasi dan kreativitas. Kebebasan diimbangi dengan pemenuhan target-target pekerjaan yang ditetapkan secara kuantitatif untuk mencapai tujuan. Lalu generasi yang keempat atau bisa disebut juga value creative management. Ciri utama memadukan antara kualitas, pendekatan ilmiah serta kerja tim dalam suatu segitiga yang dinamakan Joyner Triangle. Fokus pada kualitas produk yang dihasilkan dalam rangka memberikan kepuasan pada pelanggan. Yang kelima ialah generasi Knowledge and Human Networking Management. Generasi ini mengutamakan kualitas melalui kepuasan individu, pelanggan maupun anggota organisasi. Ciri utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan perusahaan melalui jaringan manusia. Unsur manusia di dalam organisasi dihargai sangat tinggi bagi individu yang memiliki keahlian-keahlian tertentu. Berikutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen memiliki dua fungsi, yaitu organik dan fungsi pelengkap. Yang pertama, fungsi organik mutlak dijalankan oleh manajemen. Bila tidak atau tidak mampu, lambat atau cepat, organisasi akan mati. Lalu yang kedua, fungsi pelengkap. Fungsi pelengkap tidak mutlak. Sebaiknya dilaksanakan fungsi-fungsi itu dengan baik akan meningkatkan efisiensi, melancarkan usaha pencapaian tujuan dengan efisiensi ekonomis dan efektif. Contohnya budaya organisasi, tata ruang, kantor, dan lain-lain. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen. Ada beberapa prinsip-prinsip di dalam manajemen. Yang pertama adalah pembagian kerja. Pembagian spesialis di segala bidang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan pegawai atau pekerja. Yang kedua ialah kewenangan dan tanggung jawab, agar selalu menjaga keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga ialah disiplin. Disiplin dalam susunan tertib dan teratur untuk patuh dan taat pada norma, peraturan, dan ketentuan dengan ikhlas dan senang hati tanpa paksaan. Yang keempat ialah kesatuan perintah, agar laporan dan pertanggungjawaban perintah kepada seorang pemimpin. Yang kelima ialah satu antara untuk seorang kepala dan satu rencana. Yang keenam, kepentingan umum di atas kepentingan individu. Yang ketujuh ialah gaji atau upah penghasilan
agar sistem dan metode harus adil dan memberikan kepuasan maksimal. Yang ke-8 ialah sentralisasi. Desentralisasikan atau didesentralisasikan kepada unit-unit tergantung situasi dan kondisi. Yang ke-9 ialah jenjang hierarki. Tingkatan wewenang dan tanggung jawab tidak boleh menyimpang. Yang ke-10 ialah ketertiban tempat-tempat sebagai suatu dan seseorang. Yang ke-11, keadilan sikap pemimpin harus baik, ramah, dan adil, simpati, kesetiaan, dan ketaatan bawahan. Yang ke-12, stability of turn of personnel, atau bisa disebut juga stabilitas jabatan pegawai. Yang ke-13, kepastian kestabilan dalam bekerja. Yang ke-14, inisiatif atau prakarsa. Kesempatan berprakarsa, indikasi adanya kepuasan. Lalu yang ke-15, spirit the corps, atau bisa disebut juga kesetia kawanan, teamwork, dan komunikasi yang baik. Lalu materi berikutnya ialah unsur-unsur manajemen. Ada beberapa unsur manajemen yang harus ada agar dapat berjalannya suatu manajemen. Yang pertama unsur ialah manusia. Adanya manusia di dalam unsur manajemen agar untuk menentukan, membuat tujuan, melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa manusia tidak akan ada proses kerja. Yang kedua unsurnya ialah uang. Uang penting sebagai alat tukar dan alat ukur nilai suatu usaha di dalam manajemen. Lalu yang ketiga ialah mekanis atau alat-alat berperan sebagai mesin alat bantu kerja manusia agar mempermudah tercapainya tujuan hidup manusia. Yang keempat ialah metode, cara-cara kerja. Metode dalam unsur manajemen akan menciptakan cara kerja yang baik dan akan melancarkan serta mempermudah jalannya kerjaan. Yang kelima meliputi bahan-bahan perlengkapan. Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material. Lalu yang keenam, market atau pasar. Fungsi pasar penting untuk masyarakat barang-barang hasil produksi suatu kegiatan usaha. Penting dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan badan usaha atau industri. Selanjutnya ada teori manajemen. Ada 3 teori di dalam manajemen. Teori yang pertama adalah teori scientific management atau disebut juga teori insentif pada tahun 1903. Berikut beberapa tokoh pada teori ini adalah Taylor, Fayol, Gulick, Urwig. Teori ini pada produktivitas dan memudahkan pekerjaan. Prinsip-prinsip kerjanya setiap orang dalam organisasi tinggi atau rendah harus diberi perlengkapan kerja yang standar dan insentif yang tinggi agar hasil kerja berkualitas. Yang kedua ialah teori hubungan manusia atau human relation pada tahun 1930. Tokoh-tokoh dalam teori ini adalah Follett, Mayo Reutersberger, yaitu sanggahan teori finansial untuk meningkatkan produktivitas kerja, hubungan yang dinamis dan harmonis. Teori yang ketiga ialah behavior science atau teori perilaku pada tahun 1950. Tokoh yang ada di teori ini ialah Kester, Bernard, dan Herbert Simon. Ialah teori gabungan dari teori insentif dan teori hubungan manusia. Fokus pada perilaku kerja yang kooperatif dan organisasi formal. Lalu materi berikutnya ialah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah pola perbuatan yang menggambarkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian. Lalu berikutnya ada fungsi perencanaan. Fungsi yang pertama ialah interpretasi. Interpretasi dapat menjelaskan, menguraikan, dan menjabarkan kebijakan umum dari bentuk kerjasama manajemen. Yang kedua, forecasting. Dapat memperhitungkan situasi dan keadaan di situasi yang akan datang.
Yang ketiga, koordinasi sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. Yang keempat, ekonomis, prinsip ekonomi atau hemat agar manajemen efisien. Yang kelima, pedoman. Jadi pedoman patokan atau pegangan pelaksanaan perencanaan yang dimaksud. Yang keenam, kepastian. Menetapkan di muka kejadian hal-hal yang akan dikerjakan secara pasti atau coba-coba atau tidak coba-coba. Yang ketujuh ialah preventive control. Sebagai alat kontrol atau penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan baik waktu, biaya maupun fasilitas manajemen. Berikutnya ada prinsip atau asas perencanaan. Prinsip yang pertama, kontributor atau membantu tercapainya tujuan manajemen. Lalu prinsip yang kedua, primary activity atau kegiatan pertama dari seluruh kegiatan manajemen. Prinsip yang ketiga, pervasivitas atau mencakupi seluruh kegiatan manajemen menyeluruh dalam setiap level. Prinsip yang keempat, alternatif atau adanya alternatif atau pilihan bahan, waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya. Prinsip yang kelima, efisiensi atau nilai efisiensi, penghematan, dan kerapian. Prinsip yang keenam, limiting factor atau faktor yang urgent, terang, jelas, tegas, dan tidak bertele-tele. Prinsip yang ketujuh, fleksibilitas atau memudahkan, disempurnakan, diperbaiki, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Yang ke-8, strategis atau punya siasat atau strategis agar diterima atasan, masyarakat maupun anggota untuk dilaksanakan. Macam perencanaan sebagai berikut: 1. Penggunaan, 2. Proses, 3. Jangka waktu, 4. Wilayah atau tempat pelaksanaan, 5. Materi objek, 6. Segi umum dan khusus. Selanjutnya, sumber perencanaan. Sumber perencanaan yang pertama, kebijakan pucuk pimpinan. Yang kedua, hasil pengawasan. Yang ketiga, kebutuhan masa depan. Yang keempat, penemuan baru. Yang kelima, praksara dari dalam. Yang keenam, praksara dari luar. Pembuatan perencanaan. 1. Perorangan atau tenaga staf. 2. Unit staf atau bagian perencanaan. 3. Panitia atau badan perencanaan. 4. Kontraktor atau konsultan. Selanjutnya ada tingkah atau langkah-langkah pokok perencanaan. Yang pertama, menentukan masalah, tugas, tujuan, dan kebutuhan secara jelas. Yang kedua, mencari informasi secara lengkap yang berhubungan dengan berbagai kegiatan. Yang ketiga, mengobservasi, meneliti, menganalisis, dan mengklarifikasi informasi yang sudah terkumpul. Yang keempat, melaksanakan metode perencanaan yang telah dibuat dengan menetapkan pelaksanaan rencana. Yang kelima, menetapkan planning alternatif. Yang keenam, memilih dan memeriksa rencana yang dilakukan. Yang ketujuh, membuat sintesis atau metode alternatif penyelesaian. Yang ke-8, mengatur urutan dan waktu rencana secara terperinci. Yang ke-9, mengadakan evaluasi atau penilaian. Lalu perencanaan yang baik mencakup 1. Mengetahui sifat atau ciri atau prinsip rencana yang baik. Yang kedua, memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pernyataan yang harus dijawab. Yang ketiga, memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Materi selanjutnya ialah pengorganisasian atau organizing. Menurut James de Monnet, arti organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada lagi menurut dari staf dosen Balai Pembinaan Administrasi UGM.
Organisasi adalah suatu sistem usaha kerjasama daripada kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Berikutnya adalah hakikat organisasi, yaitu sebagai alat manajemen organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu organisasi sebagai wadah atau relatif statis. Yang kedua, organisasi sebagai proses atau dinamis. Berikutnya ada unsur organisasi. Yang pertama kelompok orang, kedua kerjasama, yang ketiga tujuan bersama. Berikutnya ada fungsi organisasi. Mengatur kerja dan kerjasama yang sebaik-baiknya. Lalu mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja. Lalu mencegah keseimbangan kerja. Lalu menentukan pedoman-pedoman kerja. Ada prinsip organisasi. Yang pertama, menetapkan tujuan atau the objective dengan jelas. Yang kedua, kesatuan arah atau unity of direction. Yang ketiga, kesatuan perintah atau unity of command. Yang keempat, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seorang atau pelimpahan wewenang. Yang kelima, pembagian tugas atau distribusi of work. 6. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin. 7. Pola dasar organisasi harus relatif permanen. 8. Adanya jaminan jabatan atau security on tenure. 9. Balas jasa yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan. Lalu 10. Penempatan orang yang sesuai dengan keahlian atau the right man in the right place on the right time. Yang ke-11, batas kemampuan pengawasan atau span of control. Yang ke-12 ialah koordinasi. Selanjutnya ada bentuk organisasi. Lini atau garis atau bisa disebut juga line organization. Suatu bentuk organisasi di mana kepala eksekutif dipandang sebagai sumber wewenang tunggal, segala keputusan atau kebijakan dan tanggung jawab ada pada satu tangan. Berikutnya adalah sifat ciri-cirinya, yaitu ada organisasi kecil, jumlah pegawai sedikit, pemilik biasanya menjadi pemimpin tertinggi, dan dalam organisasi hubungan kerja bersifat langsung atau bisa disebut face-to-face relationship. Spesialis yang dibutuhkan rendah. Anggota organisasi saling kenal mengenal. Tujuan sederhana, alat sederhana. Induksi yang dihasilkan belum beraneka ragam. Dan pimpinan organisasi seorang tunggal. Lalu ada organisasi staf atau disebut juga staf organisasi. Adalah suatu organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan, baik berupa pemikiran maupun bantuan yang lain demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Lalu ada organization, lini atau garis staff atau bisa disebut juga line and staff organization. Suatu bentuk organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staf dan ada kesatuan komando serta memiliki garis komando dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah atau dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Sifat dan ciri yang ketiga ialah tidak terlalu menetapkan pada hierarki struktural. Lalu lebih banyak didasarkan kepada sifat dan macam-macam fungsi perlu dijalankan. Lalu yang keempat, organisasi tipe panitia atau komite type of organization. Adalah suatu bentuk organisasi di mana pimpinan berbentuk kolektif terdiri atas beberapa orang. Segala keputusan diambil dalam suatu quorum dan menjadi tanggung jawab bersama. Sifat dan cirinya: pimpinan dan pelaksanaan dibentuk dalam kelompok-kelompok yang bersifat panitia.
Lalu ada tugas kepemimpinan dilakukan secara kolektif oleh sekelompok orang. Lalu ada semua anggota pimpinan mempunyai hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama. Lalu ada para pelaksana dikelompokkan menurut tugas yang harus dilakukan dalam bentuk task force. Materi berikutnya ialah pergerakan atau actuating. Pengertian menurut George R. Terry menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja sama secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Lalu berikutnya ada pengertian dari Prof. Dr. M.R.S. Prajudi Atmosudirjo mengatakan bahwa pengaktifan orang-orang sesuai dengan rencana dan pola organisasi yang telah ditetapkan. Berikutnya ada pengertian dari Prof. Dr.H. Arifin Abdurrahman MPA, yaitu kegiatan manajemen untuk membuat orang-orang lain suka dan dapat bekerja. Berikutnya ada istilah pergerakan. Terdapat beberapa terminologi pergerakan dalam bahasa asing, antara lain actuating, yaitu pergerakan orang lain secara umum. Lalu ada directing, yaitu pergerakan orang lain dengan memberikan petunjuk-petunjuk dan pengarahan. Lalu ada commanding, yaitu pergerakan orang lain dengan memberikan perintah atau komando, dan kadang-kadang paksaan. Lalu ada motivating, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan instruksi, alasan, bimbingan, nasihat, dan koreksi. Lalu ada staffing, yaitu menggerakkan orang lain dengan menempatkan pada fungsi yang sesuai ataupun dengan memberikan jabatan tertentu. Lalu ada leading, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan contoh dan teladan yang baik. Lalu ada teori kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan pendorongan yang ada di dalam diri. Teori tingkat kebutuhan atau hierarchy of needs oleh Abraham Maslow ada 5, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis 85%, kebutuhan untuk makan, minum, perlindungan fisik, bernafas, seksual. Lalu yang kedua ialah kebutuhan rasa aman, itu sekitar 70%. Kebutuhan akan perlindungan dari ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Lalu berikutnya ada kebutuhan untuk merasa memiliki sekitar 50%. Kebutuhan untuk diterima oleh kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencapai serta dicintai. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri sebesar 40%. Kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. Yang kelima ada kebutuhan mengaktualisasikan diri sebesar 10%. Kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, skill, dan potensi. Kebutuhan untuk berpendapat dengan menggunakan ide-ide, memberi penilaian dan kriteria terhadap sesuatu. Berikutnya ada teori kebutuhan manusia oleh David McClelland. Ada 3, yaitu need for achievement atau kebutuhan untuk berprestasi, yaitu kebutuhan untuk berprestasi yang merupakan refleksi dari dorongan akan tanggung jawab untuk memecahkan masalah. Lalu ada need for affiliation atau kebutuhan untuk berafiliasi, yaitu kebutuhan untuk berafiliasi yang merupakan dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan
berada bersama orang lain, tidak mau melakukan suatu yang merugikan orang lain. Berikutnya ada need for power atau kebutuhan untuk berkuasa, yaitu kebutuhan untuk kekuasaan yang merupakan refleksi dari dorongan untuk mencapai otoritas, untuk memiliki pengaruh terhadap orang lain. Berikutnya teori earth existence relatedness growth oleh Aldever. Yang pertama, existence needs. Kebutuhan ini berhubungan dengan fisik dari eksistensi pegawai seperti makan, minum, pakaian, bernafas, gaji, keamanan kondisi kerja, fringe benefits. Yang kedua, relatedness needs. Kebutuhan interpersonal, yaitu kebutuhan dalam berinteraksi dalam lingkungan kerja. Yang ketiga, growth needs. Kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan pribadi. Hal ini berhubungan dengan kemampuan dan kecakapan pegawai. Berikutnya ada teori X dan Y oleh Douglas McGregor. Adalah dua pendekatan mengenai tingkah laku dengan menggunakan asumsi-asumsi mengenai sifat manusia, yaitu teori X berasumsi umumnya manusia tidak senang bekerja dan berusaha untuk menghindar jika mungkin. Pada umumnya manusia ini harus diawasi dengan ketat, dipaksa, dan diberi hukuman untuk tujuan-tujuan organisasi. Pada umumnya manusia ini tidak mempunyai ambisi, tidak menginginkan tanggung jawab, bahkan lebih sukar untuk direndahkan. Berikutnya ada teori Y dengan asumsi bahwa bekerja adalah kodrat manusia, bahwa manusia itu akan mengawasi dan mengarahkan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan organisasi karena sudah ada keterikatan terhadap organisasi. Manusia akan mengawasi dirinya sendiri dan akan berprestasi jika diberi motivasi yang baik. Motivasi pada teori Y tidak hanya pada lower need, tetapi juga pada higher needs. Materi berikutnya ialah pengawasan atau controlling. Pengertian controlling menurut George R. Terry, proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dihasilkan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana, yaitu sesuai dengan standar. Lalu ada menurut dari DRSM Manulang, suatu proses untuk mencapai pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semua. Lalu ada menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian, proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Berikutnya ada beberapa sasaran pengawasan. Bahwa melalui pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilakukan ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana. Bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana. Berikutnya, bahwa seorang sungguh-sungguh ditetapkan sesuai dengan bakat, keahlian dan pendidikan serta pengalaman, dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinu, dan sistematis. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin. Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana.
bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional, tidak atas dasar personal likes and dislikes, bahwa tidak terdapat penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan maupun dan terutama keuangan. Berikutnya ada sifat pengawasan. Sifat pengawasan yang pertama, fact finding atau menemukan fakta, yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi, atau faktor biaya tenaga kerja, sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan faktor psikologis seperti rasa dihormati, dihargai, kemajuan dalam karir, dan lain-lain. Berikutnya, sifat pengawasan yang kedua ialah preventif atau mencegah. Proses pengawasan dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan. Berikutnya ada masa sekarang. Pengawasan hanya dapat ditunjukkan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan. Berikutnya, sebagai alat pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, tidak boleh dipandang sebagai tujuan. Lalu ada mempermudah tercapainya tujuan, yaitu pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan. Lalu ada efisiensi, yaitu jangan sampai pengawasan malahan menghambat usaha peningkatan efisiensi. Berikutnya, menemukan apa yang tidak betul, bukan siapa yang salah, yaitu pengawasan tidak untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul. Berikutnya, bersifat membimbing, yaitu pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksanaan meningkatkan kemampuannya untuk melakukan yang ditentukan. Berikutnya ada teknik pengawasan. Pada prinsipnya terdapat dua macam teknik pengawasan, yaitu 1. Pengawasan langsung atau direct control. Apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spot observation, on the spot report. Yang kedua, pengawasan tidak langsung atau indirect control. Pengawasan dari jarak jauh dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, dapat berbentuk tertulis dan lisan. Berikutnya ada metode pengawasan. Metode pengawasan yang pertama, metode observasi langsung. Metode pengamatan langsung oleh atasan pimpinan terhadap pelaksanaan kerja yang sedang dilakukan oleh pegawai atau petugas. Yang kedua ialah statistik. Adalah pengamatan dilakukan melalui data yang disusun secara statistik dan grafis. Statistik disusun dari data yang sudah diolah sehingga mudah difahami. Yang ketiga adalah metode laporan. Adalah pengawasan dilakukan setelah diketahui kesalahan, kekeliruan dan penyalahgunaan dari laporan yang diterima. Lalu ada fungsi pengawasan. Ada beberapa macam fungsi pengawasan yang baik, yaitu mencegah penyimpangan, memperbaiki kesalahan atau kelemahan, menindak penyalahgunaan atau penyelewengan, mendinamisasi organisasi dan kegiatan manajemen, mempertebal rasa tanggung jawab, mendidik pegawai atau pelaksana.
Berikutnya, proses pengawasan. Proses pengawasan terdiri atas beberapa tindakan, yaitu menetapkan dasar standar. Pengawasan menentukan apa yang harus dikerjakan, yang hendak dicapai, diharapkan, dituju atau dicita-citakan. Berikutnya, meneliti, memeriksa dan menilai hasil yang dapat dicapai. Meneliti apa yang sedang dikerjakan. Lalu mengembangkan hasil pelaksanaan dengan dasar standar yang telah ditetapkan, membandingkan hasil dengan apa yang diharapkan, dicita-citakan sebelumnya. Lalu memperbaiki penyimpangan, kesalahan dan kelemahan dengan tindakan koreksi, menerima hasil atau menolak hasil yang dicapai melalui tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan, materi awal hingga akhir yang telah diberikan oleh Ibu Riau Sujarwani selama semester 1 ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.